posisi noun atau kata benda. Di mana posisi noun itu atau kata benda itu, di mana posisi noun itu ada di subject of verb, object of verb, object of preposition, dan complement. Nah, di object of verb itu ada dua, teman-teman. Ada objek langsung, objek yang berhubungan dengan kata kerja, dan objek tidak langsung, objek yang hanya sebagai penerima. Begitu pula di complement ada dua, teman-teman. Ada pelengkap subjek dan pelengkap objek. Nah, mari kita bahas satu persatu posisi-posisi tersebut. Yang pertama ada subject of verb. Contoh subject of verb. John is sleeping. John tidur. Mana kata bendanya? Yaitu John, teman-teman. Berposisi di subjek. Yang verbnya apa? Is sleeping. Atau predikat kalau disebut di dalam bahasa Indonesia. Contoh lainnya ada a bike was stolen yesterday. A bike sebagai subjeknya yang berupa noun atau kata benda, artinya sepeda. Was stolen verbnya atau predikatnya dalam bahasa Indonesia yang bermakna dicuri. Nah, kalau yesterday hanya keterangan waktunya kemarin. Selanjutnya ada his toothbrush is lost. Subjeknya berupa his toothbrush. Kata bendanya yang mana? Toothbrush. Kebetulan di sini rangkaian kata benda, sama halnya dengan si a bike sebenarnya, yang terdiri dari adjektif dan noun atau masuk ke non phrase atau compound noun. Selanjutnya ada swimming is my hobby. Subjeknya yang mana? Swimming. Dia kata benda juga, teman-teman. Sedangkan is sebagai kata kerjanya. Yang terakhir ada what you do makes me confused. Kata bendanya yang mana? What you do sebagai subjeknya. Loh, kok tidak ada unsur kata bendanya untuk contoh yang terakhir? What you do. Nah, kembali lagi ke bentuk dari kata benda, teman-teman. Bentuk kata benda itu bisa berupa kata tunggal dan juga rangkaian kata. Perlu diingat, seperti yang saya mention tadi, ada non-phrase, compound noun, itu rangkaian kata, tapi mereka belum berupa kalimat. Nah, sedangkan contoh yang terakhir itu masuk ke noun substitute yang berupa noun clause. What you do, kalimat yang difungsikan sebagai kata benda. What you do sebagai subjeknya yang berupa kata benda yang berbentuk kalimat, sedangkan kata kerja intinya yang mana? Yang mix. Nah, kita fokuskan dulu ke kata bendanya. Itu yang ada di subjek. Selanjutnya di objek, terutama di direct dan indirect object. Apa sih direct dan indirect object itu? Direct object itu objek langsung yang berhubungan dengan kata kerjanya. Sedangkan indirect object itu objek tidak langsung. Biasanya sebagai penerima. Ya, tergantung konteks kata kerjanya. Kalau konteks kata kerjanya itu memberi, berarti si indirect object sebagai penerima. Kalau bercerita, berarti si indirect object sebagai pendengar. Nah, mari kita lihat contohnya satu persatu. Dimulai dulu dari polanya. Ketika hanya satu objek, ketika hanya direct object saja yang muncul.
Contoh, ada John plays guitar in his room. John bermain gitar di kamarnya. Nah, ini tidak ada imbal baliknya. Hanya yang berhubungan dengan kata kerja saya saja. Yang dimainkan John apa? Gitar. Begitu pula yang contoh yang kedua. Lizzie married a British man. Lizzie menikahi lelaki British. Nah, yang dinikahi siapa? Lelaki British. Lelaki British hanya berhubungan dengan kata kerja menikahi saja. Atau dia berupa direct object. Bagaimana kalau yang ada indirect objeknya? Mari kita lihat polanya terlebih dahulu. Pola kalimat dalam yang ada indirect objeknya biasanya ada dua objek yang muncul, teman-teman. Ada direct maupun indirect object. Nah, pola yang bisa teman-teman gunakan ada dua. Teman-teman mau menulis indirect objeknya dulu, baru direct objeknya, atau direct objeknya dulu, baru indirect objeknya. Kalau indirect object dulu tanpa memunculkan preposition sebelum direct object teman-teman tulis. Kalau direct objeknya dulu teman-teman tulis, maka munculkan preposition sebelum menulis indirect objeknya. Contoh, Fitra bought his dad 2 cars. Fitra membelikan ayahnya 2 mobil. Nah, yang dibelikan itu dibeli bukan ayahnya, tapi yang dibeli itu mobilnya. Nah, ayahnya kan hanya sebagai penerima. Itu ketika teman-teman mau menulis si indirect objeknya dulu, baru direct objeknya. Nah, berarti teman-teman tulis penerimanya dulu, baru yang berhubungan dengan kata kerja. Berhubung dibeli berarti ya teman-teman tulis yang di belakangnya, yaitu ada car-nya, ya toh? Nah, kita balik untuk contoh yang kedua. Sebenarnya dibalik bisa ya. Untuk contoh yang pertama kita ganti kalimatnya saja, yaitu ada Barbara cooks a chicken for Dylan. Barbara memasak ayam untuk Dylan. Yang dimasak apa? Yaitu ayam. Dikasihkan ke siapa? Ke Dylan. Nah, ada yang dimasak langsung berhubungan dengan kata kerja, jatuhnya langsung. Berbeda dengan yang pertama tadi. Penerimanya dulu yang kita tulis, baru yang berhubungan dengan kata kerja. Kalau yang ini berhubungan dengan kata kerja dulu, baru yang sebagai penerimanya. Selanjutnya ada complement, terutama ada subjek complement dan objek complement. Subjek complement itu berupa pelengkap atau penjelas dari subjek. Kalau objek complement berarti pelengkap objek atau penjelas dari objek. Contoh subjective complement. Brian became a writer after his wife passed. Brian menjadi penulis setelah istrinya meninggal. Brian menjadi penulis. Nah, dia hanya sebagai penjelas. Brian itu siapa sih? Yaitu penulis, gitu ya. Contoh lainnya, her father was a famous football player. Siapa sih ayahnya? Ayahnya adalah pemain sepak bola yang terkenal. Dia hanya menjelaskan subjeknya saja. Begitu pula contoh yang terakhir. I am a chairman. I am the chairman of this company. Saya adalah ketua di perusahaan ini. Nah, di sini kan hanya menjelaskan siapa sih saya. Itu ke subjeknya semua, penjelas dari subjek. Nah, apakah subjek complement bisa kata yang lain? Bisa. Nah, ini berhubung kita hanya menjelaskan atau membahas mengenai kata benda, makanya contohnya kata benda semua. Bisa juga dengan kata yang lain. Contoh saya di sini, I am here, berarti menjelaskan tempat
si subjeknya berada, dan lain sebagainya. Nanti ada di kelas kata yang lain. Nah, kita lanjutkan ke objek komplement. Contoh objek komplement, her boss caught him stealing. Bosnya menangkapnya mencuri. Nah, yang mencuri siapa? Dia laki-laki. Atau contoh yang lain nih. My dad bought me a puppy and we call her Juji. Ayahku membelikanku anak anjing dan kita memanggilnya Juji. Juji ini ke siapa sih? Ke her-nya. Her ini ke siapa? Ke papinya. A puppy, bukan ke me. Nah, ya toh? Penjelasan singkatnya, pada kalimat ini, a puppy bukanlah objek komplement me. Me adalah indirect object yang menerima aksi dari subjek, dan a puppy adalah direct object. Nah, ini berhubungan direct indirect object tadi ya, teman-teman. Tapi kan kita di sini mau menjelaskan mengenai objektif komplement. Kalau direct indirect yang tadi hanya berhubungan imbal balik. Kalau yang komplement ini berhubungan secara serius, satu kesatuan sebenarnya. Coba dilihat kembali. My dad bought me a puppy. Ayahku membelikanku anak anjing. Nah, yang dibeli apa? Anak anjing. Untuk siapa? Untukku. Sedangkan yang kedua ada and we call her Juji. Dan kita memanggilnya Juji. Kan nya dan Jujinya ini jadi satu. Memanggil si anjing, si anak anjing itu Juji. Gitu ya. Selanjutnya ada object of preposition. Salah satu fungsi utama dari noun atau kata benda yaitu menyatakan tempat. Nah, biasanya kita membutuhkan preposisi untuk menerangkan tempat. Preposisi adalah kata depan seperti in, on, at. Daripada bingung, berikut ini adalah contoh dari object of preposition. My cat loves to play in a large box. Nah, a large box itu rangkaian kata benda, teman-teman. Tapi jatuhnya setelah preposisi in. Contoh yang lain, I learn English at course. Course itu kata benda, tapi jatuhnya setelah preposisi at. The toilet is on the first floor. Nah, the first floor, lantai itu kata benda, tapi jatuhnya setelah preposisi on. Apakah preposisi hanya in, on, at? Ada yang lain. Ada with, ada by, ada for, ada from, dan lain sebagainya. Thanks for watching.